Masak banyak rame-rame untuk acara tasmiahan, sekalian betapung tawar keponakan baru, bikin kue gayam atau kikicak, masak kecap ikan toman, sama ayam masak bom. Assalamualaikum teman-teman, mohon maaf banget ya, ini tuh video kelanjutan part 2 nya baru aja bisa aku tayangin, karena kemarin sekitar 3 harian kita sibuk di acara perkawinannya sepupu, dan jadilah males aku ngedit videonya berkelanjutan sampai 1 mingguan lebih ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke video. Di sini tuh sekitaran jam setengah 7. Para keluarga dan tetangga dekat rumah udah pada kumpul aja nih ya teman-teman di rumah mertua. Terus di sini tuh ada kakak sepupu yang lagi ngadonin tepung ketan buat kita bikin kue gayam atau kikicak. Jadi untuk adonannya ada 2 macam dan bentuknya ada yang besar dan juga kecil, atau biasanya kita bilang mama sama anaknya ya teman-teman. Sama teksturnya pun juga berbeda kalau yang diadon sama kakak sepupu tadi. Untuk adonan yang besar atau mamanya, yaitu untuk tepung beras ketannya nggak semua pakai yang mulus atau yang udah halus banget, tapi sebagian beras ketannya di blender kasar aja, jadi masih ada tekstur yang agak bergerindil kayak gitu ya teman-teman. Terus juga ngadoninnya dicampur sama kelapa parut yang masih agak mudaan, dan ini tuh untuk adonannya tadi udah jadi, udah pas, jadi langsung aja kita bulat-bulatkan seperti di video ini ya teman-teman. Aku ngebulatinnya, bisa dilihat di sebelah kita juga lagi ada yang ngadon untuk anaknya atau bagian yang kecil-kecil. Jadi untuk perbedaan adonannya yang kecil-kecil, semuanya pakai adonan beras ketan yang mulus atau yang udah halus banget dan tanpa ditambahin kelapa parut, cuman ditambahkan sedikit garam, kapur sirih sama air secukupnya sampai menjadi adonan. Jadi di sini tuh kita ada di bagian belakang atau bagian dapur, dan semua yang ada di dapur ini tuh semuanya keluarga ya teman-teman. Dan kita ngebulatin adonan mamanya udah hampir selesai, sedangkan untuk adonan bentuk kecil-kecilnya tadi digiling sama tetangga-tetangga di luar ya teman-teman yang ada di teras depan. Masya Allah, pokoknya seru banget deh ya teman-teman kalau kita masak banyak kayak gini tuh rame-rame. Jadi memang udah tradisinya di tempat kami kalau ada orang yang baru habis lahiran, selang beberapa hari bakalan ngadain acara betapung tawar dan sekaligus juga acara tasmiahan. Dan ini tuh adalah kue ciri khasnya kita. Oke, kita persingkat aja, ngebulatin adonannya udah kelar. Jadi langsung aja mau kita masak. Pertama-tama tadi udah kita masukin ini air santan sama gula merah. Kalau semua adonannya tadi udah mengapung berarti tandanya udah mateng, dan langsung aja kita angkatin, dipindahkan ke dalam wadah. Karena selesai masak kue dilanjut lagi buat kita ngemasak buat lauknya ya teman-teman. Jadi bumbu sop yang udah kita masak kemarin langsung aja ini tuh dimasukin, terus ditambahkan air, semua perbumbuannya, kecap asin sama ikan toman yang udah kita goreng kemarin. Dan ini tuh setelah diicip-icip rasanya juga udah pas, udah mateng juga ya teman-teman. Jadi langsung aja kita angkatin, kita pindahkan lagi ke dalam wadah. Terus di tungku sebelahnya lagi kita mau ngungkep atau rebus ayam potong. Untuk perebusan ayamnya ini tuh aku kurang tahu ya teman-teman pakai apa-apa aja, tapi sih yang seperti kita lihat kayaknya pakai kunyit. Kita singkat aja, ayamnya tadi udah mateng, terus udah ditiriskan. Selanjutnya kita masak lagi bumbu masak bom yang udah kita bikin kemarin. Terus ditambahkan air, perbumbuan, sama ayam yang udah kita rebus tadi. Jadi kita tunggu dan sesekali aja diaduknya biar gak hancur sampai perbumbuannya ini tuh benar-benar meresap. Dan tiba-tiba ini tuh udah mateng aja ya teman-teman. Jadi langsung aja kita angkatin. Asli sih ya teman-teman, kalau kita masak-masak pakai tungku kayak gini tuh ini asapnya banyak banget dan bikin mata perih. Oh iya, ada yang penasaran gak sih kenapa masakan ayam yang kayak gini tuh dinamakan masak bom? Nah ini dia nih teman-teman, itu kita pakai arang yang udah dipanaskan terlebih dahulu, terus langsung aja dimasukin ke dalam yang berisi ayamnya tadi, terus ditutup. Nah tuh kan langsung keluar asap ngebulnya. Di tempat kalian ada juga gak sih masakan seperti ini? Apa cuman di tempat kita aja di Kalimantan suku Banjar yang ada? Tapi sih memang ya teman-teman, di setiap daerah itu tuh pasti ada makanan atau kue ciri khasnya masing-masing. Karena semua masakan kita udah mateng ya teman-teman, jadi langsung aja mau pada makan karena juga udah pada lapar. Selesai makan tadi langsung aja ini tuh untuk lauknya tadi kita bungkuskan lagi ya teman-teman untuk dibawa pulang ke rumah, atau biasa di tempat aku nyebutnya barakat. Nah terus ini tuh nggak selang beberapa waktu selesai kita pada makan, ibu bidannya udah dateng, dan bisa dilihat ya teman-teman, nggak cuman bocil-bocil aja yang ngumpul, tapi ibu-ibu sama bapak-bapaknya pun juga
juga ikut ngelihatin. Kalau acara bertepung tawar kayak gini tuh semuanya pada heboh. Jadi pertama-tama tadi si ibu sama bayi dikelilingin atau dilingkarin sama benang, terus dikasihin bedak dingin sama minyak rambut. Ya kata ibu bidannya juga bedak sama minyak rambut bidadari. Jadi kan juga semua jadi heboh dong ya, pengen pakai bedak sama minyak rambutnya. Dan ini dia part yang ditunggu-tunggu sama si bocil, yaitu dibagiin uang. Meskipun receh aja, yang penting semuanya kebagian dan semua bocil pun juga seneng. Nah kalau yang terakhir ini namanya Bapapai, dengan harapan semoga badan kita nggak pada sakit-sakitan ya teman-teman. Dan kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu acara tasmiyahan. Kita masak-masaknya dari pagi sampai sekitaran jam 11. Jadi untuk acara tasmiyahannya ini tuh selesai sholat zuhur ya teman-teman. Dan ini tuh setelah dikajikan, langsung aja untuk pemberian nama buat si dedek bayi. Barakallah, ponakan cantik baru kita udah punya nama. Semoga jadi anak yang soleha, beriman, untung, betuah, alim, sugih, parajekian, bahagia dunia dan akhirat. Amin.